di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Baca sama-sama ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, dalam hidup ini kita mau supaya kita dapat membuat keputusan untuk memilih yang terbaik. Iya kan? Nah, kalau kita pilih sendiri dengan akal pikiran kita, mana yang paling terbaik, mana yang paling baik, pilihan kita atau pilihan Tuhan? Jawabnya pasti pilihan Tuhan. Cuma persoalannya banyak kali kita suka pilih menurut akal pikiran kita sendiri. Kecuali hati kita terhubung erat dengan Tuhan, maka waktu kita membuat pilihan, kita akan memilih yang sesuai dengan pilihan Tuhan. Itu yang terbaik. Amin. Kebanyakan kita gagal untuk hal ini. Kita memilih yang jauh dari yang terbaik. Walaupun masih ada baik-baiknya sedikit. Seringkali mengecewakan. Nah, kita tidak belok banyak ke sana. Kita lihat. Ini temanya. Hanya satu saja yang perlu. Ini kalau Tuhan Yesus bilang seperti ini, itu tidak mungkin kita bisa ragukan. Hanya satu saja yang perlu. Itu tadi Tuhan Yesus sampaikan kepada Marta. Jadi kisah ini Tuhan Yesus datang ke kampung, katanya tadi ini di kampung, tapi ada di Injil Yohanes kalau nggak salah, atau dikatakan ini di Betania, tempat Maria dan Marta tinggal. Betania ini kalau sekarang sepertinya sudah jadi satu kota dengan Yerusalem. Tetapi waktu kami menanjak sedikit, itu ada tanjakan sedikit mau masuk kota Yerusalem, itu Betania. Dikatakan di sini masih kampung kecil, sekarang sudah jadi mirip kota, sudah hampir sambung dengan kota Yerusalem. Nah, di Betania ini Tuhan Yesus rupanya ada kalanya mampir ke keluarga ini, ke Maria dan Marta, dan kita tahu ada juga Lazarus. Nah, waktu Tuhan Yesus mampir, itu Marta langsung sibuk melayani. Padahal tujuan Tuhan Yesus mampir atau singgah di rumah itu, Tuhan Yesus ingin menyampaikan mengenai berita kerajaan Allah. Berita kerajaan Allah. Jadi menyampaikan kebenaran firman Tuhan di keluarga itu. Tujuannya pasti supaya keluarga itu diselamatkan tentunya kalau seperti pandangan kita sekarang. Tetapi tentunya Tuhan tuntun keluarga itu dengan kebenaran firman. Kita sudah pernah baca bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar, orang lihat kaget. Tuhan Yesus mengajar tidak seperti orang Farisi. Orang Farisi memang mantap ajaran-ajarannya, tapi
tidak menyentuh rohnya mereka, tetapi Tuhan Yesus mengajar lain. Nah, Maria dan Marta, tujuan Tuhan Yesus singgah di rumah itu memberitakan firman. Tidak salah kalau kita melayani. Marta melayani tidak salah, tetapi dia melayani, dia ingin semua mungkin cukup, dia sediakan roti, ada air minum, entah ada apa sedikit, mungkin sudah cukup. Kalaupun itu disediakan dalam waktu setengah jam, mungkin bisa, atau 1 jam. Tapi ini dia mulai keluar. Mungkin dia bising ke ke Maria. Dek, tunggu ya. Yang adek siapa? Maria ya. Marta yang sibuk. Dia bilang, tunggu ya, aku ke pasar. Mumpung cuma nyebrang. Dia ke pasar. Datang dari pasar, dia bilang, wah, nanti bikin es puding, bikin es teler, bikin ini lagi. Semua dia ingin. Sementara Tuhan Yesus ngomong, dia bikinkan onde-onde. Berapa lama dia bikin? Segala macam. Semua dia sibuk. Begitu dia kecapean, tidak nutut, terus dia mulai ngomel. Dia bilang, Tuhan, sore ini dia duduk di sini terus. Saudara, hati-hati ya. Kalau kita terfokus untuk sibuk, entah sibuk di usaha kita, berkat Tuhan dikelola dengan baik, jadi kita sibuk, enggak salah. Tetapi kalau kita sudah tenggelam dalam kesibukan karena mengelola harta, dan kita mulai abaikan firman, itu masalah. Marta mengabaikan firman dan dia sibuk dengan catatan, saya kan melayani Tuhan. Pendeta kalau sibuk macam-macam, hubungan dia dengan Tuhan, tugas yang Tuhan tentukan buat dia abaikan, itu masalah. Kita semua bisa jadi masalah sibuk dan kita abaikan firman. Banyak kali kan ketika kita sudah sibuk sepanjang hari, tidak sempat baca firman Tuhan toh. Kebanyakan begitu. Padahal bukan kebetulan kita leluasa. Alkitab macam-macam kita bisa baca sekarang. Kita bisa buka di dalam handphone kita, kesempatan, tetapi ternyata kita lebih banyak, entah apa yang kita lihat, kita sibuk dengan yang lain. Ada lagi yang sibuk terus sepanjang hari, dia terima ini, cari informasi. Tidak salah kita sibuk dalam usaha karena memang harus hidup. Ada kebutuhan, tetapi ketika kita sudah tenggelam dalam kesibukan itu, harta yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan beri, kita tenggelam sibuk di dalamnya dan kita abaikan. Cuma Tuhan dan kita yang tahu bahwa kita lebih meremehkan firman dan mengutamakan kesibukan. Ini masalah. Berkali-kali saya katakan, seringkali belum terjadi akibat apa-apa, tetapi bukan tidak apa-apa. Tinggal tunggu terjadi apa-apa. Itu yang seringkali saya ulang, walaupun tidak enak didengar, tetapi memang mesti diingatkan terus. Karena kita beribadah ini, kita tiap-tiap hari yang kita perjuangkan hanya satu saja yang perlu, yaitu keselamatan. Kita berjuang mati-matian untuk hal itu. Nah, hanya satu saja yang perlu. Ini temanya. Satu, untuk mendapatkan hanya satu yang perlu itu, kita perlu membuat keputusan untuk memilih. Amin. Kita mesti bikin pilihan dan memilih itu kita putuskan.
Saya mau pilih yang Tuhan bilang satu saja yang perlu, atau saya tenggelam seperti Marta, sibuk melayani Tuhan. Woi, gawat itu. Sibuk melayani Tuhan. Dia sangka dia punya kesibukan melayani Tuhan, sediakan ini, sediakan itu, dan segala macam. Akhirnya ngomel. Dia sangka itu lebih baik daripada dia duduk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus membuat keputusan dalam hidup ini. Nah, Marta sibuk sekali melayani. Alkitab menulis sibuk sekali. Saya baca ada penjelasan, maksudnya sibuk sekali ini, sungguh-sungguh dia abaikan. Dia abaikan firman Tuhan yang Tuhan Yesus sedang beritakan, ajarkan, dan dia sungguh-sungguh tenggelam dalam kesibukan. Saudara, hati-hati yang sampai karena pekerjaan, karena kegiatan, termasuk pendeta, kegiatan sebentar ini, sebentar seminar di sana, sebentar seminar di sana, sebentar di sana, sebentar di sana, sebentar di sana. Sudah tidak banyak waktu untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan, untuk dapat menangkap firman yang dibaca, direnungkan, dan tangkap apa pesan Tuhan. Kalau jalan ke sana terus-terusan, tidak mungkin tangkap apa yang Tuhan mau. Sibuk. Dan ini jebakan. Jebakan baik anggota gereja maupun pendeta. Ini jebakan. Sibuk. Nah, sibuknya seseorang, sibuknya Marta, mungkin dia ingin dapat pujian. Kita hati-hati ketika kita sibuk, ketika kita seperti melayani Tuhan dan menyibukkan diri seperti melayani Tuhan. Kalau untuk dapatkan pujian dari orang, kita sudah mulai melangkah di jalan yang salah. Apapun kegiatan kita, kalau kita sudah mulai tujuannya untuk ada pujian buat kita, walaupun itu namanya melayani Tuhan. Kalau ada tujuan untuk dapat pujian, seringkali kita mulai bandingkan. Itu kok diam saja. Itu kok diam saja. Saya sibuk sendiri. Saya lebih banyak aktif dalam pelayanan. Terjebak. Kita jadi mengeluh, ngomel, dan mulai bilang orang lain tidak betul. Orang ini melayaninya tidak sungguh-sungguh, kurang, dan segala macam. Kita bisa nilai. Karena fokus kita adalah sibuk supaya ada pujian, supaya ada kepuasan. Padahal kita melayani Tuhan seharusnya untuk kepuasan Tuhan. Nah, ini hati-hati. Marta sibuk sekali. Dia tenggelam dalam kesibukan dan mengabaikan Tuhan yang sedang berfirman. Kita bisa rasa sendiri, kita kalau datang ibadah, kemudian waktu pemberitaan firman, kita bisa tahu, kita tahu sedikit siapa kita. Kita sedang tidak semangat, kita sedang masa bodoh, kita sedang apa saja, baik yang memberitakan maupun yang mendengar berita. Itu semua kita bisa terjebak. Saya dapat berkhotbah, pokoknya khotbah saja, yang penting sudah ikuti kewajiban jam 9.30 sampai jam 10. Asal sudah melayani, itu persoalan. Itu bukan tidak apa-apa. Dari waktu ke waktu saya rindu sebenarnya Tuhan, jangan sampai saya karena sudah tahu ayatnya tinggal taruh. Saya rindu supaya saya tahu Tuhan arahkan bagaimana untuk memberi makan umat Tuhan yang Tuhan percayakan. Apalagi sekarang direkam dan saya upload ke YouTube. Nggak tahu ada satu waktu ada orang yang akan buka
dan dia Tuhan lawat dengan itu, saya tidak tahu. Tapi kayaknya sedikit jemaat yang buka saya lihat. Jemaat di sini hampir tidak ada yang buka. Tapi tidak apa-apa, orang lain buka kok. Saya tidak kecewa. Jadi supaya kesibukan saya kesibukan yang benar. Marta sibuk sekali. Nah, kita lihat keputusan Marta, dia ingin sibukkan diri. Tapi keputusan Maria, duduk dekat kaki Tuhan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Duduk dekat kaki Tuhan. Kalau duduk dekat kaki